terletak di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, yaitu adat Sunda. Namun, asal mula kampung ini sendiri tidak memiliki titik terang. Tak ada kejelasan sejarah, kapan dan siapa pendiri, serta apa yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih kuat ini. Hal ini disebabkan oleh organisasi DITI Kartosuwiryo pada tahun 1956 melakukan pembakaran sehingga membumi hanguskan kampung tersebut beserta arsip sejarah yang dimiliki. Banyak yang mengira bahwa asal-muasal kampung Naga ada kaitannya dengan makhluk sejenis naga. Padahal, menurut penuturan penuh adat yang kami temui, sebutan kampung Naga diambil dari kata Nagawir yang berarti suatu kawasan yang dikelilingi oleh lereng perbukitan. Seiring berjalannya waktu, sebutan itu disingkat menjadi Naga hingga sekarang. Kampung Naga berdiri di lahan subur seluas 1,5 hektar yang terbagi menjadi sungai, hutan larangan, hutan keramat, persawahan, dan perkampungan. Yang terdiri dari 112 bangunan, diantaranya 1 balai pertemuan, 1 masjid, bumi agung, dan sisanya rumah warga kampung Naga itu sendiri. Hal ini sebagai pertanda bahwa rumah adat di kampung Naga tidak bisa bertambah karena lahan yang terbatas. Dengan kata lain, ketika warga yang sudah menikah dan bermaksud untuk membangun rumah baru, maka tidak ada jalan lain kecuali keluar dari perkampungan tersebut. Tetapi adat istiadat tetap melekat pada dirinya. Ketika ada upacara adat di kampung Naga, mereka yang berada di luar sana wajib untuk mengikutinya. Untuk rumah masyarakat kampung Naga harus berupa rumah panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat dan timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat kecuali di kapur atau di meni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok walaupun mereka mampu membuat rumah dari tembok atau rumah gedong. Sistem pemerintahan di kampung ini ada 2, yaitu sistem pemerintahan formal dan informal. Sistem pemerintahan formal yaitu seperti RT, RW, kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui sistem pemerintahan di negara kita. Sedangkan sistem pemerintahan informal terdiri dari punduh, kuncen, dan lembek. Mereka yang menjabat di sistem pemerintahan informal ini tidak melalui tahapan pemilihan, melainkan sistem turun-temurun dari leluhur mereka. Ini ya 2 lembaga, non formal, formal, formal. Hari formal mah biasa RT RW aya di non formal mah sesepuh kampung Naga. Aya 3 hiji kuncen, 2 lembek, 3 punduh. Eta mah sini kuncen mimpin adat, lembek keagamaan, punduh kemasyarakatan, ngurus laku ngurus kawin ya. Dalam segi pendidikan, masyarakat kampung Naga memperbolehkan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan formal di semua jenjang. Bahkan, ada sebagian dari penduduk kampung Naga yang mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Kehidupan sehari-hari penduduk kampung Naga tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya. Misalnya, dalam hal mata pencaharian, ada sebagian penduduk yang bekerja sebagai ASN. Namun, kebanyakan penduduk kampung Naga bekerja sebagai petani dan pembuat kerajinan dari hasil alam.
para wisatawan yang berkunjung baik lokal maupun asing. Yang menarik dari penduduk Kampung Naga, mereka sangat patuh terhadap adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Mereka masih mempertahankan penggunaan alat tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lisung dan halu sebagai alat untuk menumbuk padi, lentera sebagai alat penerangan, kayu bakar dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak, dan beduk digunakan sebagai alat pengganti speaker untuk menandai waktu sholat. Mereka juga tidak menggunakan alat elektronik dalam kesehariannya. Walaupun demikian, kami melihat keceriaan anak-anak di Kampung Naga tetap terpancarkan. Yang paling menarik perhatian kami setelah tim IKET Explore bertemu dengan Pak Pundu, ada beberapa tempat yang dianggap keramat. Di antaranya Bumi Ageng yang tidak bisa diambil gambarnya sekaligus tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, dan terdapat sebuah hutan yang dikenal dengan istilah Leuweung Larangan. Hutan ini tidak boleh dimasuki oleh semua orang, baik masyarakat Kampung Naga maupun orang luar. Mereka mematuhinya hanya dengan satu kata, pamali. Pamali mengandung arti yang sangat dalam bagi masyarakat Kampung Naga. Pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Alhasil, dari kata pamali, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar manusia serta lingkungan hidup terjaga harmoni.